Kemudian ada beberapa sahabat yang Nabi doakan kepada mereka dan Nabi menyatakan bahwa hati mereka sudah diberikan cahaya. Ini luar biasa. Jadi Nabi mengakui bahwa mereka ini hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat bernama Harithah ibnu Suraqah. Disebutkan dalam kitab Lataiful Minan. Nabi bertanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana pagi harimu? Harithah menjawab, "Pagi hari, ya Rasulullah, hari ini saya sudah mencapai hakikat keimanan." Ini berbicara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Harithah ini usianya kurang lebih, menurut para ahli sejarah, masih 18 tahun, 17 tahun, masih pemuda. Tapi sudah bisa menyatakan di hadapan Nabi, saya sudah mencapai hakikat keimanan. Kemudian Nabi katakan, segala sesuatu butuh bukti. Buktinya apa? Engkau sudah mencapai hakikat keimanan. Maka beliau jelaskan, ya Rasulullah, ini hatiku sudah luntur terhadap duniawi. Kemudian hatiku ini sudah sepenuhnya untuk akhirat. Saya kalau sholat menghadap ke kanan seakan-akan saya melihat surga, menghadap ke kiri seakan-akan saya melihat neraka, menghadap ke depan seakan-akan saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, arafta falzam, kau sudah sampai ma'rifat, falzam, lanjutkan terus. Kemudian Nabi nyatakan, man ahabba an yanzura ila abdin nawwarallahu qalbahu falyanzur ila Harithah. Siapa yang ingin melihat sosok seorang hamba Allah yang sudah Allah berikan cahaya dalam hatinya, maka lihatlah kepada Harithah. Jadi Nabi mengakui sendiri, menyatakan bahwa hamba tersebut, sahabat yang masih muda tersebut, sudah diberikan cahaya dalam hatinya. Makanya pernyataan seperti itu sudah mencapai hakikat keimanan. Di dalam sirahnya Ibn Hisham diriwayatkan ada seorang sahabat bernama At-Tufail bin Amrin Ad-Dawsi masuk Islam di hadapan Nabi. Kemudian mau kembali ke kampung halamannya, minta doa, ya Rasulullah, doakan kepada saya agar saya diberikan satu mukjizat yang engkau kirim kepada saya, sehingga saya akan mengajak kaumku masuk Islam. Berikan mukjizatmu kepada saya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma nawwir lahu, ya Allah berikanlah cahaya kepadanya. Nabi doakan berikan cahaya kepadanya. Maka ini At-Tufail bin Amrin Ad-Dawsi ketika pulang ke kampung halamannya, ini doa Nabi belum bereaksi. Nanti sudah tiba di kampungnya baru doa Nabi itu terwujud. Itu cahaya muncul di jidatnya. Ada cahaya di jidatnya, terang. Sehingga disebutkan kalau berjalan tengah malam itu bisa melihat jalanan, bisa melihat batu kerikil. Kenapa? Saking terangnya cahaya di jidatnya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Karena Nabi berdoa, Allahumma nawwir lahu, ya Allah berikan cahaya kepadanya. Namun At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ketakutan. Cahaya di sini, takut beliau. Maka beliau minta, ya Rabb, jangan cahaya di jidat, pindah. Kebetulan pegang itu cambuk. Maka cahaya itu berpindah di ujung cambuknya. Dan itu menggunakan cambuk tersebut bagaikan senter yang menggunakan lewat kegelapan, dengan menggunakan alat tersebut menjadi terang benderang. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan diberikan julukan Dzunur, orang yang memiliki cahaya. Dapat doa Nabi Muhammad, Allahumma nawwir lahu, ya Allah berikan cahaya kepadanya. Kemudian ada satu sahabat juga disebutkan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang disusun oleh Imam Zahabi, juga dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal yang disusun oleh Al-Imam Al-Mizi. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Orang kaya raya. Namun ketika masuk Islam, keluarganya menentangnya. Fasilitas semuanya diambil. Beliau pergi hijrah. Bahkan dikatakan beliau orang pertama yang hijrah ke Madinah.
dan beliau berdakwah di Madinah. Julukannya Safirun Nabi, dubesnya Nabi Muhammad SAW. Diutus pertama kali ke Madinah, dakwah. Masuk Islam tokoh-tokoh besar di kota Madinah, seperti Usaid ibn Khudair, Sa'ad bin Mu'az. Ini pemimpin yang ada di kota Madinah, masuk Islam di tangan beliau. Beliau punya kekayaan, beliau tinggalkan semuanya. Hidup berkecukupan, harta bergelimang, makanan yang dia makan enak. Ketika masuk Islam, dia jual semuanya, dia tinggalkan semuanya, rela hidup susah, yang penting bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi kalau lihat beliau menangis. Nabi pernah dalam satu majlis, Nabi sedang duduk, tiba-tiba Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk. Ini kisah diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk, Nabi lihat Sayyidina Mus'ab dengan keadaannya yang jauh berbeda. Sebelum masuk Islam, pakaiannya pakaian mahal, wajahnya tampan, wangi-wangian yang mahal, makan yang ia makan enak, makanan enak, semuanya luar biasa. Namun ketika masuk Islam, pakaian yang dia pakai hanya satu. Wajahnya itu keriput, penuh debu, badannya sudah mulai kurus. Nabi menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi katakan, unzuru ila hadzal rajul alladzi qad nawwarallahu qalbahu. Wahai sahabatku, lihatlah kepada Mus'ab bin Umair, seorang laki-laki yang Allah sudah berikan cahaya di dalam hatinya, kata Nabi Muhammad SAW. Laqad ra'aituhu baina abawaihi yugadziwanihi bi atyabit ta'ami wasyarab. Saya Nabi Muhammad dulu ketika ada di Makkah, saya lihat dengan mata kepala saya bahwa Mus'ab bin Umair waktu itu makanan yang ia makan, makanan yang enak, minuman yang enak, pakaiannya mewah, orang kaya raya. Tapi dia tinggalkan semuanya, dia korbankan semuanya, asalkan bisa bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Ila ma tarawna. Sekarang kalian lihat bagaimana keadaannya. Apakah rugi? Tidak. Justru beliau beruntung. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebagian daripada manusia mereka rela berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah, semata-mata hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat pengasih kepada hamba-hambanya. Mus'ab ibn Umair rahimahumullah. Para ulama mengambil judul-judul kitab mereka itu banyak menggunakan kata cahaya, karena begitu pentingnya makna cahaya. Ada beberapa kitab judulnya cahaya, seperti kitab berjudul An-Nur Al-Mubin, Cahaya Nyata, karya Syekh Muhammad bin Ahmad. Kemudian juga ada kitabnya Nurul Khalid, karya daripada Syekh Muhammad Fathullah. Ada kitab juga judulnya cahaya, namanya An-Nurus Safir, karya Syekh Abdul Qadir bin Syekh. Ada kitab judulnya Nurul Absar. Banyak kitab berjudul Nur, cahaya. Karena ini sangat penting. Apalagi cahaya ini Allah letakkan dalam hati kita. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hati kami. Kama nawarta samsa, sebagaimana engkau berikan cahaya kepada sinar matahari. Nah, terakhir saya tutup, Sayyidina Mus'ab bin Umair rahimahumullah. Beliau ketika sudah dapat cahaya dalam hatinya, apa yang terjadi? Itu dunia jadi kecil. Sudah tidak peduli makanan enak, minuman enak, kekayaan duniawi, pakaian bagus atau tidak bagus, murah bagi beliau. Kenapa? Karena ketika cahaya itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka dia bisa melihat hakikat segala sesuatu. Di dalam kitab Imam Al-Mawardi, beliau mengungkap bahwa dunia ini fata morgana. Ad-dunya kas-sarab. Ad-dunya kas-sarab. Dunia ini seperti fata morgana.
ra'a man gharrahu, gharra man ra'ahu, wa khaba man rajahu. Gharra man ra'ahu, wa khaba man rajahu. Menipu orang yang melihat. Fata morgana kalau kita lihat seperti air, tapi tipuan. Kita ke sana tidak ada. Kata beliau, dunia itu seperti itu, fata morgana. Kelihatan dengan mata, tapi hakikatnya tidak ada. Dan sia-sia orang yang terlalu berharap tentang dunia. Harapannya sia-sia. Kenapa demikian? Karena nanti setelah meninggal dunia, kita yang sudah pindah ke alam barzah tidak akan merasakan pernah hidup di dunia. Lupa. Dia lupa. Baru alam barzakh, lupa pernah hidup di dunia. Nah, alam barzakh ini menentukan kalau kita selamat di alam barzakh, ke depannya kita akan mengalami satu kemudahan dalam proses hisab, mizan, dan seterusnya. Kalau boleh jangan sampai ada proses hisab dan mizan. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Nabi katakan, man husiba udzib. Orang yang dihisab dia diazab, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau doa jangan minta dihisab. Ganti itu, ada doa wudu yang kemarin saya ajarkan. Itu kan diminta hasibni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang ringan. Itu diganti adkhilni jannata bighairi hisab. Masukkan surga tanpa hisab. Man husiba udziba. Orang yang dihisab diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan cahaya dalam hati kita. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal qulubal arifin billah. Ya Allah, berikan cahaya dalam hati kami sebagaimana Engkau berikan cahaya di dalam hati-hati orang-orang arif billah. Qulubul arifin laha uyunun tarahu ma la yarahu nazirun. Hatinya orang-orang arif billah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita.